Bila yang Anda hadapi di dalam kehidupan nyata real itu ternyata orangnya tidak sugestif, kalau itu tangan kosong sih mungkin masih hanya terkena pukulan ya resikonya babak belur. Tetapi kalau itu menggunakan senjata ya, tajam dan Anda percaya diri banget ya, membuat orang mental tapi ternyata tidak work ya, tidak berjalan sebenarnya, itu sangat membahayakan sekali. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Duri Indonesia. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, seperti biasa silahkan Anda subscribe dulu dan juga tekan loncengnya agar ketika saya upload video terbaru Anda mendapatkan notif atau pemberitahuan. Baik sahabatku, sebelum kita mulai videonya, semoga Anda yang menonton ini saya doakan dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan juga diberikan kebahagiaan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Oke teman-teman, kita ngobrol santai. Jadi sebelum kita mulai materinya, bagi Anda silahkan cari tempat yang paling nyaman, siapkan tempat duduknya. Kalau mau berbaring di tempat tidur silahkan, persiapkan waktunya. Sambil saya ngopi, Anda juga persiapan. Kita segera mulai videonya. Baik teman-teman, sahabat semua, beberapa hari kemarin saya mengupload video tentang fenomena daripada ilmu laduni ya. Terutama kemarin saya juga mereaksi ya daripada videonya Mas Marcel Radival atau ilmu merah atau pesulap merah yang mendapatkan tamu kehormatan dari Persahabatan Indonesia. Nah, di situ tentu ada banyak pendapat ya, karena sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau dari versi hipnosis atau hipnotis itu adalah sugesti. Kalau dari versi Persahabatan itu adalah ilmu laduni yang katanya, menurut yang saya lihat di video dan dari lihat video juga, itu hasil dari mendapatkan mimpi ya, atau apa, ketemu Sunan Kalijaga lalu di puasa 2 tahun dan sebagainya. Tetapi di video kemarin Anda lihat dan dibuktikan oleh Mas Marcel Radival bahwa apa yang dikatakan tidak terbukti ya, artinya disuruh menonjok tapi tidak kena, dan itu terbukti tidak berjalan. Dan sekali lagi, bagi Anda yang mempelajari ilmu pikiran tentang ilmu hipnotis dan sebagainya, Anda mengerti bahwa yang namanya kekuatan pikiran ya, beberapa orang yang dikategorikan sugestinya tinggi atau sugestif ini memang mudah untuk dibuat seperti itu ya. Sudah dibuat body katalepsi atau badan kaku dengan teknik shocking induksi, tetapi tidak berlaku bagi yang mentalnya ngeblok. Dan kemarin Mas Marcel sudah membuktikan ketika dia ini mentalnya blok ya, ngeblok mentalnya sehingga tetap bisa memukul ya, walaupun saya nggak tahu seberapa kerasnya begitu. Bagi Anda yang meyakini bahwa ilmu tersebut bisa berguna di luar, menurut saya pribadi ini tentu ada risikonya ya, karena belum tentu yang Anda hadapi ini adalah orang-orang yang tipenya sugestif ya, atau sugestinya tinggi. Ketika berhadapan dengan orang yang sugestinya tinggi dan beliefnya memang percaya dengan hal yang seperti itu, boleh jadi apa yang Anda peragakan ya, ini bisa berjalan. Namun ada kemungkinan juga ini juga membahayakan, karena bila yang Anda hadapi di dalam
kehidupan nyata real itu ternyata orangnya tidak sugestif, kalau itu tangan kosong sih mungkin masih hanya terkena pukulan ya, resikonya babak belur. Tetapi kalau itu menggunakan senjata tajam dan Anda percaya diri banget ya, membuat orang mental tapi ternyata tidak work ya, tidak berjalan semestinya, itu sangat membahayakan sekali. Menurut saya ini cocoknya hanya untuk hiburan, bukan untuk dipergunakan dalam kehidupan nyata atau real. Anda boleh tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, itu terserah Anda ya, ini versi Anda masing-masing. Tetapi baik itu di luar negeri atau di Indonesia sendiri juga sering dilakukan pembuktian. Memang kejadian tersebut hanya berlaku untuk di kalangannya saja, terutama karena memang orang-orang yang sudah masuk di dalam komunitas, baik itu tenaga dalam atau ilmu-ilmu seperti itu, mereka mempercayai karena itulah mereka bergabung. Ketika beliefnya sangat kuat, ketika kepercayaannya itu sedemikian kuat, maka mereka itu, bahasa saya itu seolah-olah merasakan energi dan sebagainya, seolah-olah ya. Jadi ketika ada gurunya nyentuh langsung kaku, ngetrans. Kalau bahasa hipnosis itu trans ya, masuk kondisi trans, lebih tepatnya waking trans, trans yang tanpa tertidur ya. Dan itu sah-sah saja Anda praktekkan karena memang setiap orang mempunyai belief dan kepercayaan masing-masing. Namun ini sangat berbahaya jika ini dipraktekkan di jalan ya, dengan PD-nya dan sebagainya, karena tidak semua orang ini sugestif begitu. Mending kalau ketemu yang sugestif mungkin bisa terjadi hal yang sama seperti ketika berlatih di tempat Anda atau di komunitas Anda ya, orang terpental atau kaku dan sebagainya. Tetapi sangat berisiko sekali jika ini dilakukan di jalan. Dengan hanya modal percaya diri saja tidak cukup ya, kita dibekali dengan akal dan pikiran, maka digunakan dengan sangat bijak, tidak asal-asalan. Kita gunakan apa yang diberikan Tuhan untuk berpikir ya. Bahkan kalau Anda lihat para praktisi bela diri yang sudah profesional, yang sudah masuk di gelanggang yang resmi, contoh saja di oktagon begitu, yang sudah mendapatkan gelar-gelar juara pun ketika memberikan edukasi selalu apa bilangnya, jurus yang paling ampuh untuk menghadapi musuh adalah berlari ya, menghindar. Padahal beliau ini sudah mumpuni di bidang praktisi bela diri dan sudah paham tekniknya, bahkan sering melakukan pertandingan, tetapi selalu dikatakan keselamatan adalah nomor satu ya, dan sarannya yang terbaik adalah menghindar. Itu yang paling terbaik. Bahkan sekelas beliau Max Metino ketika diwawancara oleh Deddy Corbuzier, ketika mendapatkan todongan di jalan, serahkan saja gitu loh kalau menghindar gitu loh. Yang penting gunakan akal dan pikiran. Bahkan saya lihat di podcastnya Mas Deddy Corbuzier itu, Om Max Metino itu berkata, seandainya ditodong ya, ketika situasi tidak memungkinkan ya diserahkan saja. Nah nanti setelahnya baru dibuntuti, kan sudah siap ya, mau diapain lah, nunggu hanya lawan baru disikat ya. Itu yang beliau katakan. Jadi gunakan akalnya, jangan hanya gunakan egonya. Kalau kita menggunakan ego saja tidak cukup teman-teman ya, sahabatku semua. Apakah salah mempelajari ilmu seperti itu? Tidak. Jadi tidak salah. Satu, untuk menciptakan yang namanya kepercayaan diri itu penting. Yang kedua, di situ ada pantangan-pantangan, misalkan jaga sholat dan sebagainya, itu bagus gitu loh. Tetapi itu bukan tujuan utama ketika Anda berlatih. Karena kebenaran hari ini belum itu kebenaran esok hari ya. Benar menurut Anda artinya belum itu benar menurut orang lain. Jadi Anda yang yakini bahwa itu adalah suatu keilmuan yang bisa dipraktekkan di luar sana, belum tentu ya itu menurut kebenaran Anda. Bahkan tidak terbukti itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Oke teman-temanku, sahabatku semua,
Di video ini tidak ada mendiskreditkan keilmuan tertentu, tidak. Ini hanya soal cara pandang, cara pikir. Bagaimana kita menggunakan akal dan pikiran kita, menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk lebih cerdas, ya. Lebih cerdas, begitu teman-teman ya. Oke, semoga ini memberikan wawasan, memberikan pengalaman buat Anda yang terutama tertarik untuk terjun di bidang yang seperti ini. Anda bisa memilih, itu pilihan di tangan Anda. Sekali lagi, pilihan 100% di tangan Anda. Dan gunakanlah rasio Anda, akal Anda, agar Anda ini bisa berpikir juga secara logis, karena pikiran kita diberikan kemampuan itu oleh Tuhan. Dan tak lupa, belajarlah di banyak guru, karena dengan banyak guru akan menambah wawasan Anda. Tentu berbeda satu buku dibandingkan 1000 buku, itu istilah zaman dulu ya. Semakin banyak kita membaca buku, wawasan kita akan semakin luas, pengetahuan kita luas, pemahaman kita jadi luas. Pun sebaliknya, semakin Anda banyak berguru, banyak sharing, open mind ya, terbuka mindsetnya, akan ada banyak pengetahuan di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Terima kasih.